Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan senair, jumpa lagi di channel Jagat Lub itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah. Salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Gus Abbas, Kiai Haji Muhammad Abbas Biliaksi dari Buntet memberikan ceramahnya di Khatmil Quran Provinsi Banten dengan lugas, dengan gayanya yang memang sangat bersemangat untuk berceramah, memberikan edukasi, pembelajaran kepada masyarakat, diterima dengan baik di wilayah Banten. Tidak ada aral melintang, tidak ada boikot, tidak ada bulian, ya. Semua berjalan dengan baik sehingga acara Khatmil Quran di Banten lancar, jaya, semua tertib, tentram, pulang ke rumah masing-masing dengan rasa bahagia, antusias atas pencerahan apa yang disampaikan oleh Gus Abbas. Untuk lebih jelasnya mari kita simak bagaimana Gus Abbas berceramah di Banten. Lihat video berikut ini. Sekali lagi mohon maaf NKRI Harga Mati Nusantara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi saudara-saudara saya nganggap barokah kepada qiraatul Quran, tajwidul Quran, baru setelah itu fahmul Quran. Kenapa saudara-saudara sekalian? Fahmul Quran itu adalah fahmul Quran itu bagi orang-orang yang khusus memahami Al-Quran, tapi yang ditekankan ku para ajengan para bangsa lu aya di Banten eta qiraatul Quran, sebab aghlabuhum wa aghlabuna, kebanyakan kita umat Islam kepada Al-Quran bukan sekedar fahmul Quran, tetapi yang paling banyak adalah tabarrukan li syafa'atil Quran. Kita mengalap barokah kepada syafaat Al-Quran walaupun kita tidak harus ngerti. Jadi kalau baca Al-Quran nggak harus ngerti, sudah harus ngerti. Kalau ada yang mengatakan Gus orang NU baca Al-Quran nggak ngerti berarti nggak ada manfaatnya, dasmu. Dasmu itu kalau bahasa Cirebonen dasira. Kalau bahasa Maliping apa? Dasira. Ya, orang mengatakan baca Al-Quran harus ngerti, kalau nggak ngerti tak ada manfaatnya. Iya deh cek salah, iya deh. Berarti saya aja ngadu ayah di Banten salah di santrinya. Zaman sok pintar, sok Islam itu zaman kaprok banget itu. Harus sadar. Dan sudah. Masya Allah, kalau saudara orang baca Al-Quran harus ngerti artinya, berarti Anda mengatakan seluruh ajaran-ajaran dan para kiai yang di Banten berarti salah, saudara, karena mendahulukan qiraatul Quran. Ini mazhab sahaya, mazhab anyar, mazhab juri. Ini habis ngaji ayam alit Tuhan itu ya. Kalau kata orang Cirebon, kalau habis ngaji makan itu namanya bubar ngaji mangan. Bar ngaji mangan itu singkatannya bajingan. Jadi umpamanya ayat kiai bar ngaji jaluk mangan ya kiai bajingan itu. Saudara-saudara sekalian, nomor dua saudara-saudara sekalian, kalau sumpah ada orang yang mengatakan bahwasanya orang kalau baca Al-Quran harus ngerti artinya, ini menyalahi aturan nasihat kanjeng jangan korek-korek bisa makin gitu, menyalahi hadisnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da'u ke sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, ya Aba Dzarrin iqra'il Qur'ana tafham wa la tafham. Wahai Abu Dzar, kowe maca Al-Qur'an senajan ngerti orang ngerti artine. Kalau bahasa itu jawabnya seperti itu. Kalian kamu wahai Abu Dzar, kamu baca Al-Qur'an, yang sering baca Al-Qur'an walaupun kamu ngerti atau tidak ngerti artinya, baca itu Al-Quran. Itu dahulukan kanjeng Nabi menunjukkan orang baca Al-Quran tidak harus mengerti artinya. Jadi kalau orang yang tidak ngerti artinya
jangan putus asa terhadap syafaatul Quran. Baca itu Al-Quran, insya Allah Anda tetap mendapatkan syafaatul Al-Quran. Laras sedek, laras sedek. Saudara-saudara sekalian, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan kepada para murid-muridnya, bagaimana kata Imam Syafi'i, ya ta'asyiral ashab, iqra'ul Qur'ana bifahmin aw bighairi fahmin. Kalian yang sering membaca Al-Quran, yang sering membaca Al-Quran dengan ngerti artinya ataupun dengan tidak ngerti artinya, yang sering itu baca Al-Quran, berarti menurut Imam Syafi'i orang baca Al-Quran tidak harus ngerti artinya, tetap mendapatkan syafaat Al-Quran. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah. Jadi saudara-saudara sekalian itu, jadi kalau saudara ada orang yang sekarang sok intelektual, orang baca Al-Quran itu harus ngerti artinya. Kalau tidak ngerti artinya, tidak ada manfaatnya. Ini berarti Anda satu, menentang jauhnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nomor dua, bertentangan dengan jauhnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, seorang seorang mujtahid yang memiliki mazhab Syafi'i yang diikuti oleh orang Salayak ke masyarakat Banten. Nomor tiga, menyalahi ideologi umat Islam di mana Al-Quran disamakan dengan Quran, Al-Quran disamakan dengan majalah. Ibaratnya kalau ada majalah, bahasa Jepang, yang baca orang Banten bahasa Sunda, nggak ada manfaatnya. Itu majalah, itu orang. Tapi Al-Quran menurut ideologi umat Islam, kata Imam Suyuti mengatakan, Kitabullahil mu'jiz, kitabnya Allah yang memiliki barokah mukjizat dari Allah, walaupun dibaca nggak ngerti artinya, barokah mukjizat tersebut masuk ke dalam kehidupan kita. Jadi orang begitu sok intelektual, menurut saya bukan intelektual, itu intelektual. Nanti mulai, saudara-saudara sekalian. Nomor selanjutnya, saudara-saudara sekalian, kalau seumpama kita membaca Al-Quran harus ngerti artinya dulu. Saya tanya masyarakat Banten, siapa yang ngerti Quran? Saya pengen tahu masyarakat Banten siapa konsumen Banten yang ngerti Quran secara sempurna, maju ayo. Saudara-saudara kalian, makanya para ulama tafsirkan ayat, menafsirkan Al-Quran, merasa dirinya paham Al-Quran. Imam Ibnu Jamil Al-Tabari, seorang ulama besar abad ke-3 Hijriah, memiliki kitab besar Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran, memahami Al-Quran secara lughah, memahami Al-Quran secara hadis dengan ijtihadnya dia, tafsir ijtihadi, tapi akhirnya tetap wallahu a'lam bishawab, Allah yang tahu artinya. Syekhul Mufassirin bil Ma'thur wa Syekhul Masyayikh bil Huffaz, Umdatu Ahli al-Ma'ani wal Alfaz, Al-Musaqqaf fil Ulum bil Tafahhum wa Talaqi, Abu Fida Ismail bin Kathir Al-Qurashi Dimashqi, Imam Ibnu Kathir yang memiliki tafsir Al-Quran al-Azim, di mana menafsirkan Al-Quran tidak tanggung-tanggung, memakai hadis riwayat dari Kanjeng Nabi, tapi tetap di akhirnya wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu artinya. Makanya kalau agama itu jangan pakai emosi, pakai otak, pakai ilmu. Nah, sudah. Asy-Syekhul Kabir wal Bahrul Zakhir, Khatib Awliya'il Warithin fil Awwal wal Akhir, Muhyi al-Haqq wad Din 'ala at-Taqrir, Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah At-Ta'i Al-Hatimi Muhyiddin Ibn Arabi menafsiri Al-Quran dengan isyaratul kasab, dan itu adalah dengan isyarah karomahnya beliau yang disebut tafsir isyari, tafsir dengan satu zauqul Quran atau tafsir nur dari Allah Subhanahu wa ta'ala,
tasawuf yang disebut tafsir Isyari, walaupun beliau waliullah, orang dekat kepada Allah, menafsirkan Al-Quran, tidak pernah mengaku ngeklaim kalau tafsir saya paling benar, tetap di belakangnya Allah akan bisawab. Ini kehebatan Quran. Jabat ayo jalma modalnya jenggot kumpul merasakan paling ahli taksi di Banten, kaplok dia jalma cukur aja jenggotnya garis enggak dikira kalau suka kan orang pakai udung-udung sebagai ban traktor, asbesnya sebagai kalapa, sorbannya numpuk hidup, manggil suka kayak Batman dibanding apa, kayak Batman dari Hyperlight. Dikiranya paling gas itu ngerti tafsir Al-Quran. Buat apa anda pakai juga kalau anda ngerti Quran? Baca kitab dari bagian kanan mau apa itu? Nafsir Quran salah semua, nafsir agama salah semua, sesat itu masyarakat. Kalau orang nggak ngerti agama jangan bicara agama. Terus dan, Masya Allah saudara-saudara. Ini saudara-saudara. Imam Ibrahim al-Bukhari seorang ulama besar abad ke-6 Hijriah, abad ke-7 Hijriah yang memiliki kitab tafsir, yaitu adalah Nabbutur fi Tanazumil Ayat wa Suwar. Itu kitab tafsirnya 68 jilid, satu jilid bisa 1100 lembar lebih. Itu Imam Ibrahim al-Bukhari nafsir Al-Quran yang disebut tafsir Maudhu'i secara tematik di munasabat ayat, yaitu adalah menisbatkan ayat apa, menyamakan makna ayat, menyambungkan makna ayat dengan ayat yang lainnya. Itu menafsir Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lainnya. Saudara-saudara, dengan kandungan yang dikandung oleh ayat Al-Quran yang lainnya yang disebut tafsir Maudhu'i atau tafsir tematik. Imam Ibrahim al-Bukhari yang pernah mengklaim tafsir saya paling benar, di akhirnya tetap disebutkan wallahu a'lam bishawab. Jadi ente jangan suka mengklaim bahwa saya pemahaman Al-Quran saya paling benar. Ini dajjal maksudnya. Allah akan dajjal saya. Harus maka itu saudara-saudara, kalau semua para ulama setiap Imam Ibnu Katsir, setiap Imam Ibnu Jarir, setiap Imam Ibrahim al-Bukhari, setiap ulama-ulama yang lain, termasuk Imam Jalaluddin al-Mahalli, kemudian Imam Suyuti, nafsir Al-Quran dengan lughah, dengan bahasa Arab, di mana bahasa Arab itu adalah rujukan daripada bahasa Al-Quran. Dia tidak menamakan dirinya sebagai ahli tafsir Quran. Tafsir saya paling benar, paling tepat. Tidak. Kalau ulama mereka ulama yang alim-alim tidak pernah merasa dirinya ahli dalam tafsir Al-Quran, tidak pernah mengaku dirinya paham kepada Al-Quran. Lalu ada masyarakat Banten, Kiai Banten mengatakan abdi ngerti Quran. Ini jangan sombong ke. Sombong ya. Yang lain masalah. Cek saya jangan ngomong. Sudah. Makanya kalau bicara agama jangan klaim paling benar. Siapa di Banten ini? Siapa di Cirebon ini yang ngerti Quran? Mana kita banyak orang? Saya mau tanya, artinya Bismillah apa? Ya, Bismillah artinya dengan menyebut nama Allah, Gus. Kalau menyebut nama Allah bukan arti itu, namanya terjemah. Kalau Bismillah arti itu maksudnya naon? Ya Bismillah ada baknya di huruf jadi atosna naon? Atau dibuka kitabnya Imam Ibnu Hisham, kitab Bukhari Labib, makna bak eta ayat 30 langkung makna. Ya Bismillah itu makna naon? Kamu jangan suka bicara Al-Quran, mondok lagi dia bicara dulu tadi, mondok nah usul yang matang, lagi bicara Al-Quran. Ini bimakna naon? Munasabatul ayat. Ulang sabaya yang mengucap Bismillahirrahmanirrahim naon? Kalau seumpama anjeun eta membuka kitab Al-Qur'an atau seumpama kitab Imam Az-Zarkashi Al-Quran fi Ulumil Quran, pasti para ulama mengatakan seluruh kandungan Al-Quran ada di kandungan Al-Fatihah, seluruh kandungan Al-Fatihah ada di kandungan Bismillah, seluruh kandungan Bismillah ada di kandungan baknya lafaz Bismillah anu disebut bi, seluruh kandungan baknya Bismillah ada di titiknya Bismillah
memaknai Fatihah, salah memaknai Fatihah, berarti kita sudah salah langkah memaknai Al-Quran. Itu hati-hatinya jamak-jamak kiai-kiai ajengan lain sampai yang ada di Banten, hati-hatinya itu namanya kiai ajengan tidak banyak bicara. Seluruh kandungan Al-Quran saudara-saudara sekalian, ada kata Imam Ibnu Ishaq mengatakan yang namanya bab di antara arti dari tawakkul, ada lagi i'tiraf, ada lagi dakwah, ada lagi tawassul ngarap barokah, ada lagi ngarap barokah nyambat cek kurang cerbon menyambat pengakuan totalitas manusia terhadap adanya satu kekuatan di atas yang lebih manusia yang mengatur segalanya dan manusia semuanya tunduk kepada dia, yaitu kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna Al-Imam Ahmad An-Naqsyabandi, seorang ulama besar mazhab Thariqah Naqsyabandiyah. Naqsyabandiyah dia dianut ke masyarakat Bantennya. Imam Baharuddin An-Naqsyabandi lebih dahulu daripada Imam Abdullah As-Satori anu gaduh Thariqah Satoriyah. Imam Naqsyabandi secara sejarah lebih dahulu dari Imam Baharuddin daripada Imam Abdullah As-Satori, tetapi Imam Abdullah As-Satori juga membawa Thariqah Satoriyah di Indonesia itu lebih dahulu datang ketimbang Thariqah yang lainnya. Makanya saya tadi bicara sama Yusuf, kalau bisa ajengan-ajengan yang ada di Banten di samping Thariqah Qadiriyah dan Imam Naqsyabandiyah tongpoh atau Thariqah Satoriyah ngalap barokah. Sebab seluruh wali songo kita kekancingannya kalau kita Thariqah Satoriyah. Dan orang kalau Islam kan orang Jawa itu pakai Thariqah Satoriyah. Insya Allah pakai Thariqah Satoriyah barokah beda. Walaupun seluruh Thariqah sama. Imam Baharuddin An-Naqsyabandi yang disebut An-Naqsh wal Ban. Naqsh mungkin ban nutup. Ban itu bahasa India nutup. Saya di India mondok 6 tahun ya. Di Dioban itu hampir sama dengan Al-Azhar. Saya nuntut ilmu masalah tafsir dan hadis dari jam 9 pagi, 6 pagi sampai jam 11 malam. Dan kalau di sini mah enak. Hawanya nggak dingin, kalau di sana kalau dingin minus 7 derajat, kalau panas 56 derajat. Jadi keluar darah gitu. Tapi demi untuk kasih rahat saya kenal-kenal. Tak ada nol-nol insya Allah, karena alhamdulillah selesai. Maksud saya supaya anak murid yang supaya masyarakat ini kalau suka mau pengen tafsir hadis, pengen sanad dari India, nggak usah ke India, mualaf yang cukup di London lain seperti ini. Saudara-saudara sekalian, An-Naqsh wal Ban, An-Naqsh yang mungkin namanya Gustawa, wal Ban tutup aywa qulubuna mahtumatun billah. Hati kita ditutup hanya untuk Allah karena Allah lebih dekat daripada segalanya. Imam An-Naqsyabandi inilah yang membawa Thariqah yang disebut Thariqah Wujudiyah. Thariqah Wujudiyah ini saudara-saudara sekalian, itu adalah yang pertama kali diajarkan, yaitu adalah Imam Abu Yazid Al-Bustami atau Abu Yazid Al-Iski. Al-Bustami dan Abu Yazid Al-Iski adalah pucuk sanad daripada Thariqah Satoriyah. Makanya diturunkan kepada Imam Abu Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi, diturunkan lagi pada muridnya itu adalah Imam Abu Bakar As-Sibli. Abu Bakar As-Sibli ini juga sebagai kekancingan daripada Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Apa Qadiriyah? Imam Abu Bakar As-Sibli gaduh muridnya namanya Imam itu adalah Imam Abu Farad At-Tartusi. Abu Farad At-Tartusi punya murid namanya Imam Abu Husain Al-Hudari. Abu Husain Al-Hudari punya murid namanya adalah Imam Abu Sa'id Mubarak Al-Mahzubi. Abu Sa'id Mubarak Al-Mahzubi punya murid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Sultanul Awliya. Jadi Qadiriyah, Naqsyabandiyah nyambung dia dengan Thariqah Wujudiyah. Makanya saudara-saudara sekalian, ketika Imam Syamsuddin As-Sumatrani yang ada di Aceh memakai Thariqah Wujudiyah, itu maka mengeluarkan dari Thariqah itu Thariqah Naqsyabandiyah. Maka dari itu Imam Nuruddin Al-Ghanisi belajar kepada Imam Syamsuddin As-Sumatrani di Aceh, itu adalah belajar Thariqah tentang Thariqah Naqsyabandiyah Wujudiyah, yaitu sama Imam Syekh adalah oleh Imam Syamsuddin As-Sumatrani. Sebab Imam Nuruddin Al-Ghanisi Thariqahnya Rifaiyah. Imam Ahmad Al-Rifai itu adalah satu Thariqah yang paling tua.
takiahnya sekarang yang itu adalah dipalsukan menjadi roti haddad, padahal itu torekoh rifai. Saudara-saudara sekalian, Imam Samsuddin As-Sumatrani punya murid di antara siapa? Yaitu adalah Imam Hamzah Al-Fansuri. Imam Hamzah Al-Fansuri torekotnya apa? Wujudnya dari gurunya. Punya adik namanya Imam Ali Al-Fansuri. Imam Ali Al-Fansuri ini punya anak namanya Imam Abdul Rauf Al-Fansuri, atau yang dibilang Imam Abdul Rauf As-Singkil, yang namanya disingkil, melahirkan torekot Syattoriyah. Syattoriyah, Wujudiyah, Rifaiyah, Naqsabandiyah, Qadiriyah, Sarwa ini. Jadi jangan suka fanatik sama torekot. Kalau anjen fanatik sama torekot, berarti anjen sudah keluar dari manhaj torekot, manhaj ahli torekot. Yang torekot jangan difanatiki. Torekot itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika anda fanatik sama guru, fanatik sama ini, fanatik sama ini, dua kau yang lalu beramal salah, berarti tidak ubahnya anjen sarwa dan wahabiyah. Berarti anjen candek ke ahlul, bukan manhaj ahlul torekot. Kemudian saudara-saudara sekalian, Imam Abdul Rauf As-Singkil punya murid namanya siapa? Namanya Imam Burhanuddin As-Sumatrani yang ada di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat ketika itu ada mursyid torekot, seorang tokoh torekot Naqsabandiyah namanya Imam Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minangkabawi dengan Imam Muhammad Sulaiman Al-Rasuli Al-Minangkabawi. Itu torekotnya Naqsabandiyah berkolaborasi dengan torekot Syattoriyah. Imam Ahmad bin Khatib bin Abdul Latif Imam Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minangkabawi dengan Imam Muhammad Sulaiman Al-Rasuli belajar kepada Al-Imam Nawawi di Mbah Nawawi Minangkabau, Sumatera Barat, bersama dengan Basim As'ari ngambil torekot namanya torekotnya Khalidiyah. Belajar kepada Imam An-Nabhan yang ada di Makkah ketika itu gurunya Mbah Nawawi dalam rangka tolak busanatil ali, belajar sama gurunya guru ini. Saudara-saudara sekalian, maka pulang ketiga orang itu Imam Ahmad Khatib, Mbah Muhammad Sulaiman Al-Rasuli, Mbah Basim As'ari membawa torekot Naqsabandiyah Khalidiyah. Paham? Sawan deh. Ada fanatik-fanatiknya tuh. Ada fanatiknya. Unang aja dengan torekot fanatik-fanatikan. Cek saya fanatik-fanatikan. Bukan ayo puluh torekot ngajari fanatik-fanatikan, berarti sudah keluar dari manhajul ahli torekot. Enggak boleh, enggak benar. Anjir fanatiknya sudah mulai sama kanjeng. Terus makanya paling berat itu jadi mursyid. Makanya saya diperintah jadi mursyid gak pernah malu bahaya. Mursyid itu ngaku jamaah udah dia sholat subuh kamu 9 amin yang dimana itu. Mursyid kurang ke masjid dapat ke surga itu mursyid jamaah bener. Bulu dan ongkol dan bukan ongkol itu kumaha itu. Makanya gak mau kayak saya seperti itu, gak mau jadi saya bilang jadi murid. Karena tujuan torekot bukan jadi mursyid. Dan tujuan mursyid bukan mencari jamaah. Ketika ada mursyid torekot yang ada di Banten, tugas apa tujuannya? Mencari jamaah sebanyak-banyaknya. Ini sudah ghurur dari syaitan dan iblis. Sudah diselengkan dari syaitan dan iblis. Akhirnya berbangga-bangga dengan banyaknya murid. Ini sudah keluar dari torekot sambilnya jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan seperti itu. Orang torekot itu bukan untuk dari murid. Murid mau 1, mau 2, mau 3, mau 5, nggak usah dibanggakan. Karena apa? Karena kata Al-Imam Ahmad An-Naqsabandi mengatakan bahwasanya tujuan kita torekot adalah tazkiyatun nufus, membersihkan hati, mendekatkan diri kepada Allah, taqarruban wa tarakkuban, baik mendekatkan diri dan tarakkuban, meniti-niti apa yang dicintai oleh Allah, apa yang dibenci oleh Allah. Itu adalah sifatnya furoda. Dengan tulen. Jadilah. Umami anjen payah di kuburan, gurunya anjen mau nggak melencangkan anjen di kuburan? Umami anjen ditaruh, umami kakmur kanatir, umami nyaliran deh. Kecuali kanjen Nabi dan ulama-ulamanya sudah atas ayat dan buat Allah. Terus deh. Sesungguhnya yang namanya pertanggungjawaban amal itu kan Allah sendiri. Makanya walaupun orang saya ada jamaah nasional, jamaahnya banyak, tapi tetap ini minta kepada Allah.
Imam Izzuddin Al-Hanafi yang punya kitab Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam mengatakan bahwasanya kenapa ketika kita sholat jamaah imamnya usolli dan tidak boleh usolli pakai jamak, tapi usolli harus pakai mutadallim. Kemudian juga makmumnya tetap harus usolli, tetap harus niat. Itu menunjukkan sholat walaupun sifatnya jamaah tetapi mendekatkan diri kepada Allah, pertanggungjawabannya sendiri-sendiri. Makanya tidak ada istilah kiai dan jamaah, tidak ada istilahnya kiai punya jamaah banyak berbangga-bangga. Jamaah anak urang ribuan, jamaah anak urang hebat-hebat. Ini jamaah ini parantos ditipu ku iblis dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati nih kami orang. Nggak boleh seperti itu. Apalagi sampai memperbudak murid-muridnya. Na'udzubillah min takrir dari syaitan dan iblis. Na'udzubillah min. Untuk masyarakat untuk mendekati jalan kepada Allah sendiri-sendiri, Anda sendiri atau sendiri, Anda sendiri jamaah sendiri. Yang selamat belum tentu Anda sebagai muslim juga selamat. Kadang-kadang ada yang selamat adalah orang-orang yang awam. Sebab kadang-kadang ada orang awam melakukan dosa yang cukup besar, tapi Allah akan mengampuni. Tapi kadang-kadang ketika kiai dan mursyidnya melakukan dosa kecil, tapi Allah tidak memaafkan. Itu banyak. Maka istilahnya ada hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Itu ada. Kenapa sebab terjadi seperti itu? Makanya jadi mursyid, jadi kiai jangan berbangga-bangga bahwa saya ini jamaahnya banyak tuh, jamaah tolak kok, kok dia orang sampai tuh dia tuh jamaahnya dibuat jamaah. Kumaha aja deh, dekat aja bisa aja pernah menyelamatkan orang segitu banyak. Tidak usah seperti itu. Menghadap diri berlaku untuk sendiri-sendirinya tidak. Tidak mesti orang sadar selamat ya di baginda Allah. Jangan suka sombong jamaah, jangan suka sombong jadi mursyid. Maka saya pernah menegur salah satu daripada klan Ba'ali yang ngomong sombong di depan saya. Saya itu punya murid, apa saya punya rekor usul saya jadi mursyid ya 6 rekor mursyid. Waduh tak berangkat sama anaknya. Dia ngomong apa ya? Syahir ya. Gak benar orang ayat itu. Pikirannya pakai buat bangga-banggaan. Saudara-saudara sekalian, Imam Ahmad An-Naqsyabandi mengatakan, saudara-saudara, Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah merupakan bina arti sebuah pengakuan manusia terhadap adanya otoritas di luar akal manusia, di luar batas manusia sangat luar biasa. Itu kekuatan dan kehendak Allah yang tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Makanya kurang sadaya, kalau ingin jalbul manfaat wal masalih, ingin menarik manfaat dan kemaslahatan ada di dunia, tidak bisa nyalira, tetapi harus nyambat Allah. Maka ucap Bismillahirrahmanirrahim. Ini antara makna. Ketika kita Bismillahirrahmanirrahim, maka insya Allah kita nyambat kekuasaan Allah untuk menyerap gizi makanan, tapi penyakit satu zat yang berbahaya bagi makanan itu akan dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa sendiri, Allah harus ada campur tangan Allah, nyambat Allah. Ketika kita punya pekerjaan, mau melakukan pekerjaan, tentunya di pekerjaan itu ada baiknya, ada negatifnya, ada positifnya, ada bahayanya. Tapi ketika kita ucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan kekuatan Allah kita nyambat bahwa kebaikan pekerjaan kita akan kita dapatkan, dan Allah akan menyingkirkan apa yang membuat bahaya dari pekerjaan kita. Ini maka Bismillah. Otoritasnya Allah yang tidak bisa diotak-atik, otoritasnya Allah yang maha mutlak, itu yang disebut dengan Bismillah, maknanya bi. Maka sesuatu kalau itu otoritas Allah Subhanahu wa taala mesti pakai bi. Kalian tahu yang namanya iman itu urusan Allah. Tidak ada seorang di antara kita pun, tidak ada seorang di antara kita pun bisa iman kepada yang lainnya kecuali dengan izin Allah. Rasulullah pernah didahului Gusti Allah. Kata Gusti Allah mengatakan, ya Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya Muhammad, kamu tidak akan mampu memberikan petunjuk iman kepada orang yang kamu cintai, tapi aku Allah
akan mampu memberikan petunjuk iman siapapun yang aku kehendaki. Itu menunjukkan otoritas iman itu milik Allah. Manusia tidak bisa memiliki otoritas iman. Makanya kita hanya bagi kita semua adalah balaghun mubin, hanya menyampaikan, hanya muzakir, mengingatkan. Otoritas iman, otoritas taat hanya milik Allah. Makanya lafaz iman di dalam bahasa Arab muta'addinya pakai bi, amantu billah wa aminu billah wa rasulih. Rasulih juga itu dilandasi bi, sebab mu'allakun billah, mu'allakun bi qudratillah. Ngantuk tuh Bu? Ngantuk tuh? Kalau tuntutan ngantuk gak usah bubar, kita tidur aja di pengajian, kenal-kenal dapat pahala. Kenal-kenal terus kenal-kenal. Jadi kalau saya tidur nggak apa-apa, saudara apa? Dari tadi juga saya datang juga saudara muslim merembai. Kenal-kenal turunnya kenal-kenal. Tadi kalau rampung pengajian, mindset pengajian, sepengajian selesai, masih ngantuk, masih tidur, tidak usah digugah, digotong mereka kuburan sekalian. Terus sekali ikut, terus biar coba hobinya ngantuk, ini pengawasan di jalannya. Paling enak itu teko di pengajian, melek tidur tetap menang ganjaran. Wina bawa ilmu seterbanyak ajaran, apalagi nongkrong sambil makan bungkusan. Ini ya, dan apa? Yang nggak ngomong dikasih bungkus, dan nggak kurangnya ngomong dikasihnya cuma cairan banyak. Kumaha itu panitia tidak. Ayo podo ngaji, caket kali ulama. Seneng ngaji, ganjaran nama-nama surga. Siapa sih seneng ngaji, ganjaran oleh surga. Nggak sedih? Pengen masuk surga Bu? Pengen masuk surga tuh? Kira-kira potongan ibu itu potongan surga atau potongan neraka? Kira-kira mana? Dari potongan dan peramasan gitu. Kayak ibu itu dari kayunan kurang alim-alim sehingga ibunya itu ya. Tapi pas gue dirompok sama asal si bapak dicakar gue balenci itu, masya Allah. Gara-gara itu apa? Gara-gara itu kurang 5.000 nyakar bahasa barat. Ayo kita berdoa besok masuk ke surga. Allahumma. Kalau ada kiai ayo pada ngaji, jangan pada bubar sampai doanya kelar. Jadi kalau doa belum kelar jangan bubar Bu. Ini biasanya ibu-ibu sahibul bubar Bu. Sahabat bubar saya doakan mudah-mudahan kamu kena kawin dari mudah-mudahan. Allahumma, Allahumma embung kamu. Saudara-saudara sekalian. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, Isra Mi'raj itu adalah otoritas Gusti, hakna Gusti, hakna Gusti Allah. Manusia kaya mampu misrokan manusia yang lainnya sampai di atas langit nomor 7 Sidratul Muntaha, bolak-balik patos data ayat sama kita mual bisa. Termasuk Nabi Muhammad yang diundang sadayanya nyalira dengan kekuatan nyalira lebih di situ Muntaha mual bisa. Jadi Isra Mi'raj itu adalah haknya Allah, otoritas dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman di dalam masalah Isra Mi'raj dikasih bab subhanalladzi asra. Makanya kalau ada yang mengatakan bi-nya ini huruf apa? Ada yang mengatakan terus ini hurufnya bi ini huruf takdiyah, Gus ada tuh takdiyah. Kalau ada huruf ada tuh takdiyah dia belajar lagi di pesantren Jamiah dulu tadi. Nah, hurufnya dikali lagi. Belajar alfiah lagi.
Masa bak dari takdir kumaha kuno sahabatnya kalau dia asronya para muta'addi dengan mazhab af'ala. Kalau asro asalnya dari mazhab af'ala, asalnya dari lafaz saro, kamu jangan dan saro yasri siroyakan mengikuti mazhab af'ala, jadi asro yusri isrokan. Subhanallah di asro mengikuti mazhab af'ala. Para muta'addi kenapa harus ada bak muta'addi? Bingung sekalian liar mumet supaya pada dia mumet. Saya tuh malam ini belum makan juga mumet juga. Terus ada dia mumet kuman lo marimpi. Karena sudah ini saya bicara di pesantren. Kalau nggak di pesantren nggak suka bicara ngaku sorof. Jadi banyak naon. Kecuali kalau seumpama asrohnya itu mujarrad subhanallah di saro arti mungkin ini beda di takdiyah. Bagi sudah itu mazhab af'ala asro. Anak fi'il mu'adda'an tafil ghairi mahtahim bihi nahwu umil fasib bihi mahku lahu ilam yalud anfa'il mahku tadabbartul qulub sampai seterusnya wa'ati laziman bihafizabin wa in ulifan nasbulil mujaddid wa'ati laziman bihafizabin. Ada bak huruf jar guna dari takdiyah salahnya fi'il lazim marartu bi zaidin. Marartu itu adalah bahasa mujarrad, fi'il lazim maka baknya di takdiyah marartu bi zaidin jadi muta'addi. Nah kalau saudara untuk bahasa af'ala amrartu maka baknya harus hilang amrartu zaidan marartu bi zaidin. Lah naon sama dari Al-Qur'an atos asra itu bahasa af'ala tapi baknya tetap disebut asra bi arti. Ayo maju paham? Maksud ngapur saya cakap kurang lain. Siap mati siap pingsan karena tadi pasien tulang gitu dah. Laras dah. Lagi saudara-saudara sekalian. Maka dari itu bab ini itu kata Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli guru Imam Suyuti mengatakan bab ini artinya bukan ditabiyah apa lil ilsaq. Ilsaq itu apa? Menempelkan kekuasaan Allah yang sangat luar biasa tidak terbatas ditempelkan kepada Nabi Muhammad seorang manusia yang memiliki kekuatan terbatas. Jalan ayat batasna, umur ayat batasna, kekuatan ayat batasna untuk mencapai sidratul muntaha upamanya ada rumus alamnya makhluknya Nabi Muhammad luar biasa. Maka itu Nabi Muhammad dibawa tubuhnya Allah Ta'ala disambung dengan kekuasaan Allah yang maha dahsyat, kekuasaan Allah yang keluar daripada batas ruang dan waktu, kekuasaan Allah layak dan segala mahallin Allah hasidin, kekuatan Allah yang maha bukan, tidak butuh waktu, tidak butuh sesuatu yang mengikat. Makanya Nabi Muhammad dengan kecepatan yang sangat tinggi ke sidratul muntaha bolak-balik dan ayat seluruh. Allah. Para saintis ngerti saintis itu saintis ngertos nggak? Ngertos? Ya ngertos dengan kembali saintis itu sains bahasa santri kan bahasa perguruan tinggi. Para saintis Jerman mengatakan di dunia ini yang paling cepat adalah cahaya. 1 detik cahaya yang paling lambat 30 km. Dari Malimping lebih ke Pandeglang 30 km lebih, bisa 1 detik. 1 detik. Kalau dengan kecepatan cahaya 1 detik 30 km, cahaya disorotkan ke Inggil menuju langit nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di atas langit nomor 7 ada Rafraf, di atas Rafraf ada Mustawa, di atas Mustawa ada Sidratul Muntaha. Bolak-balik kira-kira membutuhkan waktu seberapa tahun cahaya. Nah, cek para saintis setelah dicek dengan matematis, dari jarak bumi ke langit nomor hiji wae, langit nomor 1, cahaya memerlukan waktu tidak kurang dari 300 tahun. Saudara sekalian ngerti kekuasaan Allah. 300 tahun. Langit nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 300 kali 7. Rafraf Mustawa Sidratul Muntaha 10, 300 kali 10, 3000 tahun. Ia baru bolak ngumpul can balik nak. Bolak balik 6000 tahun kecepatan
menunjukkan bahwa ada satu kekuatan di mana kekuatan itu ada di luar batas manusia, yaitu otoritas Allah yang Maha Kuasa. Makanya Allah nyambung asra di arti, walaupun asra sudah berarti, tapi dikmin ini irsyad ini penting untuk menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Isra tidak sendirian, tapi dengan kekuasaan Allah. Gitu. Ini baru bikin Bismillah ya, teman-teman, baru bikin Bismillah ya. Paham? Paham tak? Saudara-saudara sekalian, makanya cara orang sadayana memahami kemujizatan Allah dengan akal orang sadayana kurang mampu. Muat? Makanya kata Rasulullah mengatakan tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah. Ai fi qudratillah. Kamu boleh berpikir tentang masalah makhluk Allah, tapi kamu jangan berpikir tentang kekuasaan Allah. Fa innakum la taqdiruna qadrah, karena kalian tidak akan mampu memahami kekuasaan Allah. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad diisolakan sebegitu banyak jarak masalah jauh, bolak-balik biasa ditempuh dengan kecepatan yang luar biasa, yang itu adalah kecepatan cahaya saja butuh waktu 6.000 tahun. Tapi Rasulullah kaya sekali kekuasaan Allah. Gak usah dipikirin apa cara iman kepada Allah. Dia solusi. Anjir iman tuh, bukan iman selesai, teriman masalah. Abu Jahal teriman, tabat jada Abi Lahab, ngapa namanya nggak iman masalah. Abu Jahal masalah, Abu Bakar As-Siddiq iman, walaupun lebih daripada Israel saya iman. Makanya jangan bicara waktu, waktu ini sebentar nggak usah, urusan Allah. Makanya Allah mengawali dengan Al-Quran Subhana. Artinya kalian jangan bicara waktu. Surah Subhana itu kalimat isim itu apa? Kalimat itu dalam kelamaan fi nafsiha walam ta'arif bisa manit wa'an, jangan bicara zaman. Kalimat isim kumahan juga. Paham tak? Paham tak? Makanya untuk bicara Subhana bukan yusabbihu lillahi asra. Memakai fi'il mudhari' sama fi'il mudhari' masih membutuhkan zaman. Namun zamannya zaman hal dengan zaman istiqbal. Sekarang dengan masa yang akan datang. Tidak sabbahan lagi asal dengan fi'il madhi, karena zamannya zaman madhi. Atau semua dengan fi'il mudhari' ada sabbihu lillahi asra bi'abdillah. Sebab itu zamannya zaman istiqbal. Semua kalimat fi'il memerlukan zaman, itu zaman istiqbal, hal dan zaman madhi. Maka Allah tidak memakai fi'il madhi. Makanya kalimat isim masdar Subhana itu menunjukkan bahwa kalian tidak boleh bicara zaman, waktu, jarak bukan urusan Allah. Allah urusannya kun fayakun. Kalau sungguh-sungguhan menguntungkan beres. Kalau pos menguntungkan pak. Nah, sekarang saya tanya, kalau Subhana itu apa itu? Ada subhanaka Allahumma subhanaka la ilma lana. Itu subhana itu apa menurut Rasul? Subhana itu kata Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi, seorang ulama besar. Imam Qurtubi itu hidup pada waktu zaman Andalusia sekarang Islam terakhir. Punya kitab namanya Al-Jami' Ahkamil Quran. Itu mengatakan bahwa subhana itu subhana adalah ismun maudhu'un maudhi'al masdar. Kalimat isim yang ditempatkan di tempatnya masdar, tapi bukan masdar. Hampir mirip dengan dorobtu Zaidan dorban syadidan. Saya memukul Zaid dengan pukulan yang keras, dorbannya dilangkan. Dorobtu Zaidan syadidan. Syadidan ini kalimat isim yang memberikan dorban. Maka dari itu subhana ini kalimat isim yang menggantikan masdar, bukan masdar, bukan. Makanya tafsirnya Imam Qurtubi tidak pernah mengatakan subhana itu sabbihu subhana. Sebab kalau ditafsirkan sabbihu subhana, nanti sabbihu dari amilnya, subhana dari masdarnya. Sedang menurut Imam Qurtubi bahwa subhana itu bukan masdar, jadi dia butuh amil. Bagaimana tafsirnya Imam Qurtubi? Karena Imam Qurtubi itu subhana itu tidak dianggap masdar, maka cara menafsirkannya adalah itu mentakdirkan dengan satu kalimat yang artinya sama dengan subhana, maha suci, tetapi punya masdar apa? Munazzihuhu tanzihan. Tanzihan ini kemudian digantikan oleh subhana. Tafsirnya subhana, munazzihuhu tanzihan. Tanzihan ini masdar yang punya amil munazzihuhu. Itu Imam Qurtubi.
goyang-goyang kuman bagus. Ngapa berani mainan seperti pakai budak? Paham? Al-Imam Sahibul Takwil Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Tabari, Imam Ibnu Jarir Al-Tabari mengatakan yang namanya subhana itu masdar. Maka Imam Ibnu Jarir simpel, subhana ay sabbihu, subhana sabbihu jadi amilnya, subhana jadi masdarnya. Simpel. Saudara-saudara sekalian, maka kemudian saudara-saudara sekalian, baik subhana itu masdar atau lafaz yang menempati tempatnya masdar, sifatnya sarua. Naon sifatnya? Ayo Pak. Satu adalah membutuhkan zaman, berkaitan dengan zaman, tidak bisa dari zaman, karena subhana itu masdar berupa kalimat isim, di mana kalimat isim itu kalimat dalal ala makna fi tafsir wa taklim bisa menyebutkan tidak ada kaitannya dengan zaman, maka subhana sebagai kalimat isim la yata'allaqu bi zaman, tidak ada kaitannya dengan zaman. Sifat masdar atau lafaz yang menempati tempat masdar itu tidak ada kaitannya dengan zaman karena kalimat isim. Nomor dua, masdar sebagai masdar itu tidak butuh sama zaman, la yahtaju ila zaman. Kenapa? Sebab masdar itu ketika asalnya dari kalimat fi'il, ketika fi'il punya zaman, ketika fi'il itu dijadikan masdar yang nempel hanya hadaf, makhluk pekerjaan, makhluk zamannya tidak nempel. Makanya benar kata Imam Ibnu Malik mengatakan masdar usmun, masdar itu kalimat isim, artinya la yata'allaqu bi zaman. Dengan kalimat isim ini muncul satu sifat masdar tidak ada kaitannya dengan zaman. Masdar usmun masih zamani min madlunya lil fi'li ka amir bin amir, di mana masdar itu adalah tidak membutuhkan dua masalah, tidak membutuhkan madlul hadas. Yang namanya kalimat fi'il itu madlulnya ada dua, ada madlul hadas pekerjaan, ada madlul zaman. Ada pekerjaan, ada zaman. Doroba sudah mukul, ada mukul, ada sudah. Tapi ketika jadi masdar itu maka madlul zamannya tidak nempel, yang ada madlul hadasnya. Korban pukulan, tak ada wis, tak ada sudah, tak ada akan. Karena sudah dari masdar, ini menunjukkan masdar itu sifatnya hanya dua. Apa? Satu sebagai kalimat isim, la yata'allaqu bi zaman, tidak ada kaitannya dengan zaman. Nomor dua, sebagai masdar, la yahtaju ila zaman, tidak butuh sama zaman. Ini yang disebut oleh Imam Ibnu Malik, wal masdar usmun masih zaman min madlul la fi'li ka amri bin amri. Ini saudara-saudara sekalian dipunterapkan di mata kitab apa di mata ayat Al-Qur'an. Subhanallah, ini menunjukkan bahwa ketika kita bicara Isra Mi'raj, jangan bicara zaman. Zamannya mau sedikit, mau sebentar, mau sedetik, mau 2 detik, 100 detik pun Allah Subhanahu wa taala mampu. Kenapa? Di anna af'alallah la yata'allaqu bi zaman, muncul sifat masdar karena pekerjaan Allah tidak ada kaitannya dengan zaman. Di anna Allah la yahtaju ila zaman, karena Allah tidak butuh sama-sama. Jadi dua sifat masdar itu muncul di subhanahu. Kalau enggak mumet makna Al-Qur'an itu. Ini saya tunjukkan dalam ajaran saya bahwa makna Al-Quran kesembarangan. Padahal kalau sebab ada orang saya ngerti Al-Quran, saya tahu ini sampai mana. Bersih. Itu baru begitu saudara-saudara. Makanya kalimat apa namanya? Malaikat diajari oleh Allah kalimat tasbih tayab kita. Subhanallah. Walaupun ayat banget. Nabi Muhammad SAW diberikan diajari kalimat oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kalimat tahlil la yaqina. Nabi Nuh diajari kukusnya bagaimana kalimat tauhid la ilaha illallah yang biasa disebut masyarakat malimping tahlil. Jadi tahlil dengan tauhid sama saja. Cuma orang Wahabi sudah kadung ngakil tahlil, enggak mau nyebut tahlil dengan tauhid, padahal saudara-saudara ini sama. Paham tak? Orang ngakunya ahli tauhid gak mau tahlilan kumaha. Tahlilan disuruh tauhidan baik itu mana? Saudara-saudara sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dipasian kalimat kudusnya wa ta'ala, yaitu kalimat takbir Allahu Akbar, ayat bina walaupun ayat baku. Tapi
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul yang paling terakhir anu pangmulia-muliana makhluk dan Gusti Allah anu pangmulia-muliana pemimpin urang sadaya ada kasih urang sadayana di pasian kalimat Gusti Allah ayat dina naon la haula wala quwwata illa billah. Berarti ini disebut bahwasanya syariat dan agamanya Nabi Muhammad mencakup seluruh agama dan syariat Allah di kali zaman kumpul kali zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa yang dicakup agamanya Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad disebutnya khatimun nabiyyin atau khatamun nabiyyin. Betul. Makanya saudara-saudara kalian, para ulama mengatakan saudara-saudara kalian, ketika bab dengan titiknya itu sangat penting, maka dari para ulama jangan sampai bab dengan titiknya itu hanya dipahami oleh kita semua secara teoritis, teori, kata-kata, kalimat ayat di Al-Quran hukum, tapi nilai Al-Quran ajaran dan kajian Nabi Gusti Allah diterapkan menjadi pakaian kurang sehari-hari yang disebut dibasuh takwa. Maka para ulama membuat satu pakaian yang diambil dari intisari Al-Quran bab dan titik yang disebut pakaian batik. Paham? Paham? Jadi batik nah anjing hebat enggak? Hebat enggak? Jadi anjing jangan suka membanggakan gamis, banggakan dia batik sarung titik ya. Jangan suka. Alhamdulillah. Bukan begitu di kumaha cara memahami Quran, Bu. Saya tanya kalau qul huwallahu ahad duanya artinya apa? Ya Bu artinya dia apa? Isim dhamir cek salah isim dhamir. Upami isim dhamir wihna kemana? Tanda yang idah dua utami sama Gusti Allah ayat Allah kecuali qul Allahu huwa ahad. Huwa ini kembali kepada Allah kalau isim dhamir atau merupakan huruf yaitu adalah huruf apa namanya disebut adalah domir. Sudah sudah. Saudara-saudara sekalian, kalau hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut hak itu kali isim domir balik kepada Allah. Kalau seumpama memisahkan kata Allah disebutnya domir fasal, ada huruf. Sekarang jadi masalah iya Allahnya ada di ayun. Allah ada di mana? Kalau kalian menafsiri Al-Quran dan buat sebagai isim dhamir sampai botak sayangan wah ngerti aja. Sebab anda memahami indah hubungan isim dhamir. Coba kalau semua kita perlu tafsir kisah, makanya jangan sok-sok ahli tafsir. Oh berarti tafsir tasawuf itu salah, tafsir kisah itu salah, tafsir Imam Ibnu Arabi salah dasmu. Bagaimana memahami innahu huwa samiul basir subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan pakai isim dhamir ghaib linuriyahu min ayatina dhamir mutakallim al ghaib atau ta'zim nafsi. Terus Allah pakai linuriyahu min ayatina pakai nak kami tapi kenapa baliknya innahu huwa samiul basir bukan kembali mana ini namanya iltifatu dhamair. Makanya jangan suka menyalahkan kembali ke atas. Makanya kalau orang belajar kalau ada ajaran yang zikir dengan kalimat huwa jangan disalahkan. Huwa itu orang satu kata huwa karena Imam Ahmad An-Naqsyabandi mengatakan hu itu adalah ismun lidzatil wahidil ahad. Satu nama bagi zat yang maha tunggal itu sama dengan Allah. Makanya orang bikin dengan huk dengan Allah sama dengan huk dengan Allah. Ada dengan isim tauhid Allah. Maksudnya ada yang pakai hu. Pakai Allah. Pakai hu Allah. Maksudnya tetapi ketika pakai isim dhamir ada dalam Al-Quran apa innallaha alimun bima ta'malun pakai Allah. Ketika pakai huwa ada innahu huwa samiul basir pakai huwa. Ketika pakai hu ada innahu ala kulli syai'in qadir pakai hu. Jadi jangan dibilang mana-mana zikir pakai hu dan ayat takdirna jangan paham ente
Lah sudah. Masya Allah, makanya ada hu. Ada lagi zikir dengan sesuatu yang lebih dekat dengan kata dia juga adalah mutakalim. Apa? Anak. Yang disebutkan seumpama zikir yang lebih tinggi, tapi anjing jangan melakukan barangkali porsi hati anjing kurang bagus. Maka itu saudara-saudara sekalian, ini khusus bagi orang-orang yang tinggi. Itu pakai Allah. Artinya saya Allah. Awas saya tidak menyesatkan orang ini. Kalau zikir Allah tidak boleh. Sekarang saya tanya, saya mau baca di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani anallah. Bosan tak? Lo innani anallah kan sesungguhnya saya adalah Allah. Bosan tak? Lo kalau ini dosa kata Allah, bikin dosa. Apakah tidak ada di alat Al-Quran? Makanya mutakalim ma'al ghair, mutakalim benar harus diganti huwa karena saya mutakan. Qul innani anallah diganti qul innahu huwallah. Surat Al-Quran itu harus innani anallah. Sebab apa? Pikiran anjing jangan suka sembunyi kepada para ulama para kiai. Anak di sini bukan pengakuan iddia, bukan pengakuan bahwa saya itu adalah mengaku Allah, tapi anak di sini adalah anaknya Allah. Bahwa anak itu hanya milik Allah. Anak nempel ke saya akan mati. Anak nempel ke Bayi Yusuf akan mati, anaknya lagi. Anak nempel ke anjingnya pahit lagi. Setelah lagi saya akan dipahitkan, saya akan kukus Allah ngalimnya Dios. 5 mulkul yaum. Lillahi wahidul qahhar. Ayo kalau kalian sudah mati, kerajaan bumi langit bersababnya Allah, maka anak itu kembali pada hakikat anak yaitu Allah. Ini yang disebut Allah. Makomnya adalah bukan makom mengaku dirinya Allah, tetapi makom di sini makom berzikir, makom berzikir bahwa tidak ada anak selain Allah. Kalau belum belajar, jangan suka mengkafirkan orang. Tas tunggu tambah butuh beres. Lesnet, Masya Allah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wa ana aqrabu minka min nafsi. Saya lebih dekat daripada kalian ke diri kalian sendiri. Wa ana aqrabu min hablil warid. Saya lebih dekat daripada urat nadi kalian. Kalian tidak tahu syaraf kalian ada berapa, saya tahu. Kalian tidak tahu syaraf kalian yang aktif berapa, yang mati berapa. Saya tahu, itu menunjukkan saya lebih dekat daripada kalian kepada diri kalian sendiri. Maka dari itu, seorang waliullah kekasih Allah, kalau ada zikir lebih dekat daripada anak kepada Allah, niscaya kalimat itu akan dipikirkan oleh para ulama, bukan anak. Lebih daripada anak. Paham? Makanya dia mengatakan Ustaz Siti Jenar ini katanya sesat, dihukum sama Sunan Gunung Jati dan para ulama dibunuh. Itu nggak ada cerita begitu. Itu adalah ceritanya Belanda. Nggak ada wali songo membunuh Siti Jenar. Siti Jenar juga sakit terus Arif orang Rahmat. Cucunya Rasulullah. Nggak sesat ini kok Pak. Cuma itu kan biasa. Sama dengan juga bapak tanah Jawa itu yang membedakan diantaranya adalah orang-orang Belanda. Makanya banyak rancuan. Bagaimana problem makan orang Majapahit dengan Cirebon, Majapahit dengan Banten, itu kan direkayasa oleh Belanda. Cintanya juga kuat sebetulnya. Makanya kalian kalau mempelajari sejarah Indonesia harus hati-hati dulu. Kadang-kadang sejarah yang diciptakan oleh Belanda sebetulnya tidak terjadi. Contohnya masalah saya sejarah katanya dibunuh oleh di Pancung ya, dibunuh oleh para wali songo ya. Katanya dihukum karena sesat, itu nggak benar. Itu adu dombanya politik, adu dombanya salah. Dan kaya bisa sebenarnya itu wali kongres Allah. Saudara-saudara, kan? Sekarang saya tanya, Inna rahmatallahi qarib. Kenapa qaribun ya qaribatun? Rahmat itu kan rahmat Allah itu kan kalimat isinya inna. Isinya inna kan asalnya mubtada. Berarti asalnya inna dibuang rahmatullahi qaribun. Kenapa mubtada punya khabar-khabarnya tidak mutaqqid sama mubtada? So, dan yang intinya keluarkan. Wal khabar kumpul fi fa'il musnid mutabiqan fi lafzil mubtada. Muar masuk tadi deh. Sebetulnya harus qaribatun, zaitun qaribun hin
perempuan aja hidul qaimun. Saudara-saudara kalian, ada yang mengatakan bos, tapi kan ada tuh sahabat yang tidak bertopik dengan buktada. Iya ada, saya juga paham, tapi bukan khaibun. Apa yang bersatu khobarnya ketika berupa masdar? Ya tak? Berupa masdar. Seumpama apa berupa masdar itu? Seumpama adalah al-khobaru dorbani, al-khobaru mufrad, dorbani dari khobarnya adalah dorbun itu masdar dari penawar tidak bertopik. Atau seumpama isim jabit, seumpama al-mubtada'u nau'ani, al-murabatu qismani. Dengan apa itu bertopik? Karena masdar dengan isim jabit. Tapi kalau bernasihat sore imun harus mutawid. Zaitun qaimun, hidun qaimatun. Tidak boleh hidun qaimun, tidak boleh. Masalahnya qaimun itu sifat sore. Itu sifat qaimun, fa'ilun. Tidak boleh qaimatun. Saya dijawab, cuma jangan jawab. Kotak saya apa nanti? Umpama hati matanya jangan bilang saya ngerti kan pun. Terus lihat dalam surat Maryam. Ya Isa, makanat ummuka baghiyah. Kenapa tidak baghiyatan? Ummuka kan warna. Kenapa tidak baghiyatan ke baghiyah? Polemik ini sejak zaman Imam Kisai, seorang ulama besar dari madhab Kufah dan madhab ulama Kufah min apa itu dan madhab Kufiyin sudah ada ketika itu berhadapan dengan sahabat dengan Imam Abdullah bin Al-Mubarak, salah seorang murid Imam Sibawi yang tidak terima Imam Sibawi ditentang sama Imam Kisai, yang tidak terima muridnya. Biasanya gurunya sabar, santrinya sabar.